semoga semua sehat. Nah, ini sekarang baru banyak penyakit PMK. Kita baru berduka Om Tasno ya, tapi Ya. harus tetap semangat. Wah, tetap semangat, jos. Dan pemerintah sudah ada vaksin, moga teman sudah dapat giliran untuk divaksin. Ya, ini di Sapinya, daftari oke. dari per RT sudah disuruh daftari Ya, peternak-peternak di sini yang ingin divaksin. Pak RT sudah tadi sudah disuruh ngumpulin data Mm-mm. siapa yang punya kambing dan sapi dan domba untuk didaftar untuk divaksinasi dari kabupaten. Nah, Pak Om Tasno, kita punya tanggung jawab untuk menjawab pertanyaan teman-teman. oke ya. Tolong dibaca Om Tasno. Ini ya pertanyaan dari para peternak ya. Ini dari Mas Rakek Haidir. Siap. Obat yang saya mau tanyakan itu yang bagus. Itu obat apa ya, Dok? Untuk kekebalan tubuh agar kambing nggak gampang Sakit. sakit. Oke, pertanyaan Jadi kedua Om buat Tasno. kekebalan. Pertanyaan kedua, susu domba kami udah turun, tapi kok birahi lagi. Apakah bisa toh, Dok? Domba hamil itu birahi lagi? Oke, pertanyaan selanjutnya Om Tasno. Nah, Tanya, dari baca dulu aja. Tarma, gitu. Pak, kalau kambing nggak ada pejantannya, apakah bisa hamil? Weh, terus Nah, pertanyaan terus dari berikutnya, Kotijah Dwi Mbak Kotijah. ikut ya. Pak dokter, Pak, kambing saya bunting 4 bulan, lutut kaki depan sebelah bengkak, kalau jalan diangkat, obatnya apa, Dok? Oh, Seminggu yang lalu kaki belakang dah sembuh, sekarang ganti depan. kaki depan, Oke. makan rambanan, komboran, katul pakai mineral. Weh, Makanannya bagus makanannya ya. komboran, terus Katul katul pakai mineral. Komboran Oke. katul dikasih mineral. Oke, siap. Nah, ini Pertanyaan dari pertama yang tadi itu, Mm-mm. apakah obat yang bagus agar Untuk kambingnya tidak sakit? wah, untuk kekebalannya. Kebalan. Iya. Oke, Mas siapa tadi itu Mas? Om? Mas Rakik, Mas Rafiq ya? Rafiq Haidir. Mas Rafiq Haidir. Jadi gini, untuk agar tidak sakit itu bukan disuntik vitamin atau obat, Mm-mm. tetapi vaksin. Mm. Jadi kalau di daerah tersebut banyak penyakit antrak, divaksin antrak. Mm-mm. Kalau Manu- banyak penyakitnya di Nah, situ kan. di situ banyak penyakit SE, divaksin SE. Kalau banyak penyakit PMK, divaksin PMK. Ya, ya. Nah, penyakit yang di situ banyak divaksin itu kebal, tapi bukan obat. Kalau obat kayak antibiotik itu kalau sudah sakit, biasanya bakteri sudah terlanjur masuk, baru diobati. Tapi kalau itu vaksin, Pencegah. vaksin tuh baik bakteri ada untuk virus ada. Bakteri itu contohnya vaksin tadi yang saya sebut tadi antrak. Mm-mm. Bakteri antrak ada vaksinnya. Iya. Gitu. PMK ada vaksinnya gitu. Jadi tinggal hubungi dinas penerangan setempat, tanya Pak dokter yang ada dinas punya vaksin apa Pak? Mm-mm. Vaksinnya gratis apa bayar? Nah, Ya, gitu. gitu. Kalau saya sebagai orang pemerintah ya saya kalau ada yang aktif nanya ke kantor saya seneng. Berarti Ya. ada perhatian dari masyarakatnya butuh. Jadi kita kerja itu senang. Nah, iya gitu. Jadi tidak ada obat untuk itu. Adanya dikasih makan yang bagus. Nah, iya. Gizinya cukup, kandangnya bagus, kebersihannya bagus, terawat pagi siang sore, Bersihkan. benar-benar dikasih makan yang disiplin rajin ya nanti sehat. Nah, itu kalau obat untuk kekebalan saya kira sudah ada ya. Kalau Kalau vaksin, obat ya ada. obat itu kan kalau sudah sakit. Ya, obat itu kalau udah sakit. Cuma kalau memang pakannya itu gizinya kurang, nilai gizinya kurang ya bisa ditambah tapi lewat pakan bukan obat. Yang kedua Mas Tasno. Anu, domba hamil itu apa bisa birahi lagi? Oh, kan gini, domba kan itu dipikirnya sudah bunting karena susunya turun. Susu domba itu kan di belakang ya. Nah, biasanya kan susunya turun, sudah besar itu kan udah bunting tua. Nah, biasanya kan sudah bunting. Nah, apa Bunting kok bunting lagi? Enggak. Apa seperti itu birahi lagi? Oh, kalau bunting birahi lagi ya tidak bisa. Lah ya. Nah, kalau bunting birahi lagi berarti bukan bunting itu. Kalau birahi. Kalau birahi bener ya. Nah, itu mungkin tidak birahi. Mungkin ya kadang-kadang itu namanya domba ya. Wong kecil aja dinangi iking. Domba ayo jantan namanya, makanya kalau orang ya Om ya. Kalau orang yang suka perempuan itu disebut bandot tua. Karena suka ngawinin. Iya. Nah, domba juga
kadang-kadang itu nggak dibirahi juga dinaikin, diangkrok. Nah gitu Om Tarno. Oh gitu. Ya jadi kalau apa birahi, kalau memang benar-benar bunting ya nggak birahi. Kalau birahi berarti bukan bunting. Oh gitu. Nah Ya. gitu dibalik. Nah, berarti kalau jadi kesimpulannya kalau memang itu benar hamil atau bunting ya Tidak tidak birahi. mungkin birahi. Iya. Ya. Kalau itu benar masih birahi berarti itu Tidak bunting. tidak bunting. Ya, Oh, dua kesimpulannya sama. seperti Iya, itu gitu. bolak-balik ya. Iya. Itulah. Lah ini yang Pertanyaan ketiga pertanyaan Om Tarno. lanjutan dari Mas Tarma itu kambing nggak ada pejantannya apa bisa hamil? Waduh. Nah, ini Itu pembuahannya dari mana? Memang gini Om Tarno, ada pendapat di Jawa khususnya ya. Kosok tembok. Nah, pendapat di Jawa itu punya kambing satu, betina, dikasih di kandang, tiba-tiba hamil. Katanya dikosot-kosotkan bahasa Indonesianya apa ya? Gesot. Kesot-kesotkan tembok, katanya bisa bunting. Nah, gitu loh. Itu memang itu ya namanya membingungkan. bukan fakta, itu namanya khayalan. Itu. Nah, iya. Faktanya kalau dia bunting harus dikawinin sama jantan. Nah, iya ada pembuahan kan sel telur Pembuahan. betina sama sel telur Spermanya. pejantannya. Nah, jadi harus ada sel telur sama sperma. Jadi kalau di Jawa seperti itu mungkin dulu ada betina, terus ada jantan yang lepas. Kan gini Om Tarno, betina itu kalau pas birahi itu mengeluarkan hormon feromon. Hormon feromon itu kalau harimau 25 km aja mencium jantan itu. Tuh, itu ada harimau betina. Jadi gini Om Tarno, harimau itu hidupnya terpisah, soliter. Beda dengan singa. Kalau singa kan hidupnya ngumpul. Kalau harimau itu sendiri-sendiri. Kecuali harimau betina sama anak-anaknya. Begitu anaknya udah gede nanti sendiri-sendiri. Pisah. Nah, apa sih pisah? Jadi nggak ada harimau tuh bergerombol enggak. Nah, harimau betina yang birahi mengeluarkan hormon feromon itu 25 km itu mencium. Jadi begitu jauh juga ya. Ya, begitu betinanya birahi, jantan nyari ini sumber ini di mana ini kan. Ketemu lah, mereka berkasih-kasihan kawin. Jadi anaknya. Begitu bunting melahirkan ditinggal. Itu harimau. Nah, mungkin kambing juga gitu Om Tarno. Katanya nggak punya suami, nggak punya pasangan, punya jantan, bunting. Padahal mungkin dia birahi, ada betina Jawa lepas ya itu mencari sumbernya itu. Nah, kawinan di situ. Jadi yang punya enggak tahu. Kumpul kebo. Nah, makanya enggak tahu kok. Tahu-tahu udah bunting. Enggak tahu bunting, enggak ada jantan kok bunting. Padahal tadi dicuri dari tetangganya lepas itu tadi jantan itu. Nah, itu jawabannya. Jadi tetap Jadi harus kalau ada pembuahan ya. Kalau kambing itu tidak dibuahin tidak akan bunting. Kalau bunting berarti bohong. Nah, cerita hoak. Nah, terus ini dari Khotijah. Mbak Khotijah. Khotijah. Ini apa tuh kambing bunting 4 bulan. Lutut kaki depan sebelah bengkak. Lututnya ya. Kalau jalan diangkat, obatnya apa dok? Nah, terus ini juga seperti itu. Seminggu yang lalu kaki belakang udah sembuh. Ya, Kok ini ganti kaki depan? Makanannya ramban komburan campur katul pakai mineral. Kambing itu kan kandangnya biasanya kan panggung ya. Panggung atau dumbai. Nah, ini yang luka kan lutut ya, bukan kaki ya. Kalau kaki luka itu kita zaman sekarang ini kan mungkin PMK enggak, penyakit mulut dan kuku apa enggak. Jadi sela-sela kukunya dicek, kanan depan belakang, mulutnya dicek ada luka enggak, ya kan? Kok ini indikasinya kok luka kiri kanan terus diangkat. Nah, kalau ini lutut, Om Tasno, nah kecenderungan saya kok kandangnya itu mungkin bermasalah apa kejepit. Hari ini dikejepit di belakang. Ini kan cuma analisa ya, kita kan nggak lihat hewannya, nggak lihat kandangnya ya. Kegambaran dulu. Ya, apa ini kejepit belakang, besok sembuh, dikasih sembuh, besok kejepit depan. Nah, makanya orang peternak itu kematian dalam peternakan itu Om, kebanyakan, bukan kebanyakan, memang paling banyak disebabkan oleh kesalahan kandang. Kandangnya terlalu pendek, kandangnya terlalu licin, dia jatuh, keplengkang. Mungkin masang tali juga, talinya terlalu bisa mati karena jerat tali. Kalau dulu Om Tahno beternak puyuh,
Ya gitu. Terbang terlalu tinggi ininya, Nah, kena sakit. pecah, mati. kepalanya mati. Malah harus lebih rendah kalau burung puyuh. Kalau terlalu tinggi malah salah. Kan naik. Jadi kesalahan kandang itu penyebab utama terbanyak kematian di peternakan, bukan karena penyakit. Itu. Kedua baru kesalahan pakan, baru penyakit. Nah, penyakit nomor sekian. Nah, pakannya udah bagus ya. Nah, ini pakannya bagus. Makanan komburan, Ya. rambanan. Cuma kita nggak dikasih Gatul. data Pak kandangnya, kalau bisa foto-foto kandangnya. Ah, iya. Jadi kita analisanya bisa salah ini, tapi ini kalau depan belakang ini kemungkinan kalau pakannya bagus kan tinggal kandangnya. Ya. Kandangnya apa? Ada pakunya, ada kejepit karena masuk. Kan gitu Iya, ya. dulunya belakang. Ini sembuh, kok gantian yang depan. Makanya ini jadi ini cuma saran ya, saya kan nggak bisa tahu apa-apa ini. Saran kandangnya diperhatikan. Nah, terus kalau obat ya, ini kan kita tinggal ngomongin obat. Obat luka ini kan ya Om. Luka memar apa luka lecet atau luka teriris atau terbentur. Jadi kalau luka benturan obatnya itu pakai obat pendingin Om Tahno. Jadi Om Tahno kalau pesilat atau pemain bola benturan kaki, Dian. obatnya apa? Es. Nah, ya. Di es. Ya, tapi kalau terkilir, Yang panas. obatnya yang panas. Iya. Minyak tawon, minyak kayu putih, konterpen, ya toh? Tapi kalau obatnya benturan, nah bisa dikasih namanya kortison, anti radang, Om Tahno. Bisa Topcor, bisa Enerson. Kalau lukanya luka terbuka, nah bisa dikasih obat luka kayak betadine, kayak iodium, obat luka yang obat memar itu sama antara hewan sama manusia. Intinya di situ. Iya ya. Itu kan untuk menyembuhkan yang karena luka gitu ya. Karena jadi obat luka, obat memar, obat mata, obat yang sifatnya itu terhadap kulit, jaringan, daging. Nah, itu sama manusia sama hewan. Hampir sama. Belinya di apotek sama juga. Bisa. Sekarang bisa online. Banyak sekarang. Nah, tapi kalau obatnya itu infeksi, virus maupun bakteri itu beda-beda. Kayak penyakit PMK bisa menular ke manusia. Bahkan hewan aja tidak semua hewan kena. Sapi aja yang kena hanya kaki sama mulut. Makanya itu tidak semua penyakit hewan bisa menular ke manusia, tidak semua penyakit manusia bisa menular ke hewan. Kalau penyakit hewan yang bisa menular namanya zoonosis. Karena ya mungkin sudah selesai ya. Kayaknya sudah habis ya. Baik teman-teman semua, begitu jawaban kami. Semoga ini bisa membantu dan kami doakan semua subscriber, viewer, likers, komentator semua sehat, rezeki mengalir deras, di mana saja selalu dilindungi Allah dan semoga Indonesia menjadi lebih baik.